Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ke-6 Ramadan ini harus semangat kita, ibadah kita jangan kendor. Semakin hari harus semakin kita pacu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tentunya kita harus melihat diri ini. Apa kekurangan kita? Karena manusia sesungguhnya kita sebagai hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Sebagai orang hamba yang kotor, yang penuh dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak pantas yang telah kita kerjakan. Maka Allah jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Ampunan di bulan Ramadan dimudahkan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Maka itu jangan pernah tinggalkan hari-hari, waktu-waktu, saat-saat bulan Ramadan kecuali untuk mengharapkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita ketika Musa ibn Imran, seorang nabi ulul azmi. Nabi Musa satu kali pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, siapakah hamba yang paling merugi? Siapakah hamba yang paling merugi, ya Allah, di kota ini?" Allah katakan kepada Musa, "Wahai Musa, perhatikanlah orang yang paling terakhir yang keluar dari kota ini, itulah orang yang paling merugi." Maka Musa pun penasaran, siapa orang paling terakhir yang keluar dari kota ini? Karena pada saat itu, kalau hari sudah mulai gelap, sudah tidak ada lagi orang yang keluar dari sebuah kota. Artinya orang yang keluar dari kota pasti waktu masih sore atau waktu sebelum malam. Musa pun berdiri. Dia terus memperhatikan siapa orang yang keluar terakhir dari kota ini, karena orang tersebut sudah digambarkan sama Allah, diberikan informasi kepada Musa bahwa itulah orang yang paling merugi. Kemudian dia melihat seorang ayah memboncengi anaknya menaiki hewan tunggangan. Seorang ayah bersama anaknya melewati gerbang kota, keluar dari kota. Setelah itu dia tidak melihat lagi ada orang yang keluar dari kota. Artinya sang bapak dan sang anak itu adalah orang terakhir. Maka Musa berkata, "Oh, berarti orang itulah orang yang paling merugi." Karena Allah katakan orang terakhir dari yang keluar dari kota adalah orang yang paling merugi. Maka Musa pun setelah menyaksikan itu semua, dia bertanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa engkau katakan orang itu merugi? Kenapa engkau katakan bahwa orang yang membawa anak itu adalah orang yang paling merugi? Aku tidak melihat ada sesuatu yang buruk dari orang ini." Maka Allah katakan kepada Musa, "Wahai Musa, engkau tidak tahu sesungguhnya orang itu adalah orang yang selalu berbuat keburukan, berbuat dosa dan dosa, berbuat maksiat dan maksiat, berbuat kejahatan dan kejahatan. Setiap hari tidak ada hari yang terlewat kecuali dia berbuat kejahatan." Lalu Musa menangis sedih. Bagaimana orang itu dianggap orang yang paling merugi, dan merugi tentu bukan versi manusia, tapi versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berjalanlah waktu dan Musa kali ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau sudah tunjukkan kepadaku manusia yang paling merugi. Sekarang tunjukkan kepadaku siapa manusia yang paling beruntung. Biar ada keseimbangan. Ada yang merugi, yang paling merugi, dan paling beruntung." Nabi Musa tidak berbicara di tengah.
yang di tengah-tengah, tidak. Berbicara yang paling ekstrim, yang paling merugi dan yang paling beruntung. Kata Allah, wahai Musa, perhatikan siapa orang yang terakhir masuk ke dalam kota, itulah orang yang paling beruntung. Kalau tadi orang yang paling terakhir keluar dari kota, sekarang Allah kembalikan. Orang yang beruntung adalah orang yang terakhir yang masuk ke dalam kota. Musa pun penasaran, siapakah gerangan orang yang terakhir yang masuk ke dalam kota? Musa menunggu. Dia memperhatikan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Selanjutnya dia menunggu. Sampai pada akhirnya yang Musa saksikan, orang yang terakhir masuk dalam kota adalah orang yang sama yang terakhir keluar dari kota. Musa kaget, terperanjat. Bagaimana engkau katakan orang ini adalah orang yang paling merugi? Belum lama engkau katakan inilah orang yang paling merugi. Tapi mengapa sekarang engkau katakan, ya Allah, inilah adalah orang yang paling beruntung? Ada apa? Ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa waktu bisa berjalan dengan cepat dari yang merugi menjadi beruntung? Tentu Musa penasaran dan bertanya kepada Allah, ada apa gerangannya Allah? Kenapa ini semua bisa terjadi? Maka Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, dia paling merugi karena dosa-dosanya. Ketika ia keluar dari kota tersebut, sang anak yang diboncengi bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, adakah yang lebih besar dari unta ini? Ayah mengatakan ada. Yang lebih besar adalah oase ini. Ada sebuah oase. Lalu anak bertanya, ayah, adakah yang lebih besar dari oase ini? Ada, wahai anakku. Nanti ada satu bukit sana yang besar, lebih besarnya oase ini. Ketika sampai pada bukit itu, wahai ayah, adakah yang lebih besar dari bukit ini? Sang ayah mengatakan, ada, nanti ada bukit satunya lagi yang lebih besar dari bukit ini. Sang anak kecil itu bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya berusaha untuk menjawab. Sampai pada akhirnya, bertemulah sebuah gunung yang besar. Wahai ayah, adakah yang lebih besar dari bukit ini? Kemudian ayah itu menangis. Dia tersungkur menangis kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya yang paling besar dari bukit ini ada dosa-dosa ayahmu ini. Karena ayahmu telah banyak berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka langsung ayah itu tersungkur. Dia bersujud di hadapan Allah, meminta ampun, meneteskan air matanya dan bertaubat kepada Allah akan dosa. Mengakui dosa-dosa yang dikerjakan dan menyesalinya dan meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika aku, wahai Musa, aku terima taubatnya. Aku hapuskan dosa-dosanya. Aku bersihkan segala macam kotoran yang ada di badannya karena dosa-dosa itu. Sehingga ketika dia kembali ke kota, dia merupakan orang yang paling beruntung karena telah aku terima taubatnya. Saudara-saudara, kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesungguhnya anak Adam, semua anak Adam berdosa. Tapi yang paling baik di antara kalian yang mau meminta ampun dan taubat atas dosa-dosanya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Allah menanti hambanya siapa hari ini yang mau bertobat. Allah tidak bosan menerima ketukan pintu dari hamba yang mau bertobat. Sementara kita terkadang masih berat hati kita. Dosa yang kita kerjakan terlalu banyak, tapi kita masih berat. Masih kita katakan, besok masih ada waktu. Lusa masih ada waktu. Kita berbuat maksiat dulu. Kita berbuat dosa dulu. Tobatnya nanti. Umur kita masih muda dan seterusnya dan seterusnya. Setan telah memperdaya kita. Sehingga kita mengulur-ngulur semua waktu. Padahal taubat tidak boleh diundur. Harus sekarang. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan umur kita. Kawan-kawan Kanal 3, lebih baik kita meminta ampun diri kita. Jauh lebih baik ketimbang orang mendoakan agar Allah memaafkan dosa kita. Betul, dosa orang. Betul, doa orang berguna
Ketika orang mendoakan kita, ya Allah maafkanlah si fulan, maafkanlah bapak ini, maafkanlah ibu ini. Betul, doa tersebut baik karena dimintakan untuk kepentingan kita. Tetapi permintaan maaf, kalimat istighfar, kalimat permohonan maaf, taubat dari kita sebagai pelaku jauh lebih efektif, lebih punya kekuatan berpuluh-puluh kali lipat ketimbang doa yang diberikan oleh orang-orang itu. Maka itu di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang Allah janjikan ampunan, ampunan, dan ampunan, maka jangan pernah kita melewatkan. Kita bangun di tengah malam, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa kita. Tidak ada hari tanpa istighfar. Jika tidak ada hari tanpa dosa yang kita yakini, maka tidak ada hari tanpa istighfar kita, permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.